Nah, ini daftar isi yang akan kita bawakan. Ada pendahuluan, ada cara, ada pendekatan, ada metode, ada kaidah, dan ada juga pelajaran. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang menjadi inti seluruh isi Al-Quran dan setiap ayatnya memiliki kedalaman makna yang sangat besar. Pada ayat Allah menegaskan Malik Yaumiddin, tempat ini itu salah satu prinsip akidah terpenting. Nah, kepastian hari pembalasan nanti juga akan ada hari pembalasan yang tidak mesti ada. Terus ayat ini mengingatkan bahwa seluruh amal manusia akan hisab. Nah, jadi jangan seenaknya di dunia. Dan tidak ada kekuasaan selain milik Allah pada hari itu. Jadi semuanya presiden dan pejabat lagi turunan aman dari Allah. Karena itu memiliki sifat tafsir. Ayat ini bukan hanya penting secara ilmu, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya Pak Dis. Oke. Ya, ini Malik Yaumiddin dan baginya dalam bahasa bahasa Inggris apa nama? Tahu ya ini. Identifikasinya. Dominan riwayat tafsir bin Matur atau mengandalkan dari Nabi, perkataan sahabat dan sebagainya. Dan juga penggunaan bahasa Arab yang mendalam memperhatikan aspek linguistik dan gramatikal Al-Quran. Apa cara linguistik dan gramatikal yang dijelaskan? Penekanan pada aspek hukum dan teologis mengaitkan ayat dengan hukum-hukum syariat dan prinsip-prinsip kaidah. Nah, contoh tafsirnya ada tafsir Ibnu Katsir. Malik Yaumiddin adalah pemberitahuan bahwa Allah yang memiliki kekuasaan penuh pada hari kiamat. Nah, ada juga yang menurut At-Tabrani, Allah adalah raja dan hakim pada hari kiamat, di mana setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, walaupun sekecil biji darah ya. Metode tarui dan bagaimana metode ini digunakan untuk merangkai tempat dari surat Al-Fatihah, yaitu Malik Yaumiddin. Metode tarui adalah salah satu metode dalam ilmu tafsir yang menjelaskan Al-Quran ayat demi ayat secara mendalam. Pada metode ini setiap ayat dianalisis dari beberapa sisi. Terus langkah-langkah dalam metode tarui. Yang pertama, analisis kata per kata. Kata Maliki artinya pemilik, raja, penguasa. Kata Yaumi yaitu artinya hari, dan Al-Dir yaitu artinya agama atau pembalasan ketaatan. Konteks ayat dalam surat Al-Fatihah. Ayat ini berada setelah pujian kepada Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Maka ketika kita membaca Malik Yaumiddin, kita sedang mengakui bahwa Allah bukan hanya pencipta, tapi juga penguasa hari pembalasan. Hari yang sangat menentukan bagi seluruh umat manusia. Ayat ini menghubungkan antara rububiyah Allah atau sebagai Tuhan alam semesta dan hakimnya Allah atau sebagai hakim di hari akhir. Kemudian ada hubungan ayat dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Melainkan dengan ayat-ayat ringkasan. Ayat Malik Yaumiddin mengandung makna yang dalam tentang kekuasaan, kepemilikan dan tanda Allah. Perbedaan qiraat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang sifat Allah, dan pelajarannya ayat ini mengingatkan kita akan hari pembalasan dan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi dengan amal soleh, menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan harapan akan rahmatnya. Yang terakhir itu memotivasi kita untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Nah, sedikit tambahan yang tadi yang linguistik dan gramatikal. Linguistik itu ilmu tentang bahasa, sedangkan gramatikal itu sesuai dengan aturan tata bahasa. Nah, terus takut ada pertanyaan nih, Maliki dari Imam apa dan Maliki dari Imam apa? Kalau Maliki itu dari Imam Nafi Al-Madani, sedangkan kalau Maliki panjang itu dari Imam Asyum. Oke? Apa next? Nah, ini jika belum jelas silahkan tanya, kami akan jawab semampu kami. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih untuk semua pertanyaannya yang menambah ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Menjadikan ada pahala untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin.
Sige, Terakhir